melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini, Xiaoyan menjadi orang terakhir yang menyelesaikan pidatonya. Tampaknya ketika semua informasi dikumpulkan, si nomor 2 tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Menurut apa yang dikatakan semua orang, ternyata tidak semua dunia telah diserang. Dan tidak seluruh dunia sedang berperang. Kalaupun ada konflik, tidak ada konsistensi timeline. Setelah hening beberapa saat, si nomor 2 berkata dengan sedikit penyesalan. Semuanya, terima kasih karena sudah angkat bicara. Dilihat dari informasi yang dibagikan oleh semua orang, belum ada petunjuk khusus yang ditemukan. Ucap si nomor 2. Sebenarnya sangat wajar jika terjadi perang dan perselisihan di dunia. Ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari di setiap dunia. Sumber daya pasti akan menimbulkan konflik. Kultivasi pada dasarnya adalah tentang intrik. Faktanya si nomor 2 akan mengingat semua pidato di benaknya. Karena ada 3 suara negatif, maka ketiga suara negatif ini sangat mungkin bahwa 3 di antaranya berbohong. Informasi ini hanya untuk referensi. Sebenarnya si nomor 2 ingin menggali lebih jauh kebenarannya. Dia harus tahu 3 orang manakah yang memberikan suara penolakan. Namun yang jelas tidak mungkin dia mengetahui jawabannya. Hal ini akan sepenuhnya dirahasiakan oleh si nomor 1. Jadi si nomor 2 hanya bisa membuat penilaian berdasarkan pidato sebelumnya. Meskipun tidak ada petunjuk penting yang ditemukan, tapi kupikir angin sudah mulai bertiup. Jika terjadi badai, tak satu pun dari kita akan terhindar. Semuanya harap lebih berhati-hati. Ucap si nomor 2, ada rasa tidak berdaya dalam kata-katanya. Baiklah, sekarang mari kita terus berbicara secara bergiliran. Anda dapat terus berbagi informasi. Ucap si nomor 1. Terima kasih banyak telah mengingatkan kami. Mulai hari ini, aku pasti akan lebih memperhatikannya. Meskipun tidak ada perang di dunia misterius surga barat untuk saat ini, tapi ada juga banyak perbedaan. Mulai sekarang aku akan memeriksanya dengan cermat. Adapun informasi lainnya, tidak ada berita lain yang tersedia saat ini. Ucap si nomor 3. Terima kasih juga kepada nomor 2 sudah mengingatkanku. Aku akan memeriksa apakah ada yang pernah menyaksikan sosok biru di penghalang dunia iblis kuno. Ngomong-ngomong untuk saat ini, aku sangat membutuhkan bantuan. Jika memungkinkan, siapapun yang dapat membantu dunia iblis kunoku memperbaiki penghalang dunia, aku pasti akan membalas kebaikan dengan sumber daya. Ucap si nomor 4. Jelas ia ingin mengatakannya sejak sebelumnya. Dia berharap mendapat bantuan dari semua orang di alam dewa kekacauan. Penghalang dunia di dunia iblis kuno bukanlah sebuah celah, tetapi sudah menjadi lubang besar. Bisa dibayangkan betapa sulitnya perbaikannya. Jika terus berlanjut sedikit lebih lama, tatanan dunia iblis kuno pasti akan menjadi semakin kacau. Xiaoyan membuat rencana dalam pikirannya setelah mendengar ini. Apakah ada peluang baginya untuk bertemu si nomor 4 di dunia iblis kuno? Namun dampak buruknya adalah pengakuan seperti itu akan mengungkap kekuatan Xiaoyan. Dia khawatir akan sulit untuk mendapatkan pijakan di alam dewa kekacauan di masa depan. Meski belum menunjukkan kelebihannya masing-masing, tapi Xiaoyan bisa mendapatkan informasi terbaik di dunia. Oleh karena itu Xiaoyan harus lebih sabar dan melihat situasinya lebih dulu. Xiaoyan masih perlu mencari tahu lebih banyak informasi tentang dunia iblis kuno sebelum mengambil keputusan. Seperti si nomor 4. Jika seseorang bisa memberiku uluran tangan di dunia laut pegununganku, aku pasti akan membalasnya dengan mata air ajaib. Kini dunia laut pegunungan berada dalam kekacauan. Selain masalah ini, aku tidak punya banyak informasi untuk dibagikan kepada semua orang. Ucap nomor 5 berkata singkat. Rupanya situasi di dunia laut pegunungan saat ini sedang tidak baik. Setelah dia berbicara, giliran si nomor 6 lagi. Setelah mendengar Xiaoyan mengaku sebagai Taisu, itu membuatnya menjadi lebih pendiam. Sebelumnya, aku sudah memberitahu semua orang tentang situasi Sensi saat ini. Untuk sementara semua orang kuat dari dunia Sensi hanya bisa memilih bersembunyi mengatur strategi. Ucap si nomor 6 setelah hening beberapa saat. Dia bicara seolah-olah menjadi korban. Aku tidak menyangka nomor 9 berasal dari Taisu. Kebetulan lokasiku saat ini tidak jauh dari dunia Taisu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku hanya kultivator bebas yang sudah tidak memiliki dunia lagi. Sekarang aku akan menunggu takdir untuk bisa bertemu denganmu. Kebetulan aku juga punya sesuatu di sini yang mungkin bisa menarik minat nomor 9. Ucap si nomor 7 segera berkata setelah nomor 6 selesai. Tampaknya tidak peduli dari dunia mana mereka berasal. Si nomor 7 tidak tetap bersikap netral. Lagi pula dunianya sudah tidak ada lagi. Jadi dunia mana yang menyerang dan dunia mana yang menghilang, masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Xiaoyan juga tercengang saat mendengar tawaran dari si nomor 7. Jelas dia tidak menyangka si nomor 7 begitu jujur dan tidak takut untuk mengekspos dirinya sendiri.
Saat ini, Xiaoyan ingat bahwa dia menggunakan jasa si nomor 7 untuk menemukan berbagai benda aneh sebelumnya. Dan si nomor 7 juga sepertinya mengetahui segalanya dengan sangat baik. Ini seperti seorang pengusaha yang bepergian keliling dunia, mampu melakukan perjalanan melalui berbagai dunia seperti itu. Secara alami, kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi. Nomor 7, aku benar-benar minta maaf. Aku sedang mundur untuk sensi dan mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sangat tidak nyaman untuk bertemu saat ini, ucap Xiaoyan segera menjawab dengan pahit. Sekalipun Xiaoyan ingin setuju, dia tidak bisa menyetujuinya. Jadi begitu, aku ingat pada pertemuan terakhir. Bukankah kamu bertanya tentang situasi di dunia iblis kuno? Apakah kamu berencana pergi ke dunia iblis kuno? Kalau begitu, kita juga bisa pergi bersama, ucap si nomor 7 memberikan tawaran lagi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Dia baru ingat bahwa sebelumnya dia mengatakan ingin pergi ke dunia iblis kuno. Mungkinkah ingatan Xiaoyan tidak begitu baik sekarang? Dalam hal ini, setiap kali Xiaoyan mengucapkan sepatah kata lagi, itu dapat membantu si nomor 6 membuat lebih banyak penilaian. Xiaoyan dengan cepat menstabilkan ketenangannya. Dia berkata, aku hanya mendengar sebelumnya bahwa rumor mengatakan ada gerbang kuno di dunia iblis kuno. Itu sebabnya aku sangat penasaran. Tapi sayangnya situasiku saat ini tidak memungkinkan untuk keluar. Jadi aku hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini, ucap Xiaoyan setelah berpikir sejenak. Tidak peduli apa identitas si nomor 6, yang terbaik adalah tidak membuat kekurangan apapun. Sangat disayangkan, ucap si nomor 7 berkata dengan sedikit penyesalan. Xiaoyan tidak tahu apakah si nomor 7 tulus atau punya rencana lain. Semua yang ada di sini adalah sosok biru. Tidak ada yang tahu siapa identitas aslinya. 9. Armor iblis yang kamu pesan telah selesai. Namun ada sesuatu yang membuatku penasaran. Karena kamu berasal dari Taisu, mengapa kamu mempercayakanku untuk membuat armor besi ini? Ucap si nomor 8. Pertanyaan ini tidak diragukan lagi mengungkapkan identitas Xiaoyan secara instan. Xiaoyan mengatakan bahwa dia berasal dari Taisu. Logikanya dia sudah memiliki armor dewa palsu. Lalu mengapa dia mengatakan penasaran dengan hal ini lagi? Aku minta maaf. Alasan sebenarnya mengapa aku meminta nomor 8 untuk membuat armor besi ini, karena armor sebelumnya tidak lagi cukup. Aku membutuhkan baju besi yang lebih kuat lagi. Itu sebabnya kami membuat komisi. Ucap Xiaoyan tidak terlalu banyak berhenti, karena menjeda akan memperburuk identitasnya. Ketika sampai pada hal ini, Xiaoyan sepertinya penuh kekurangan. Tapi sebenarnya hal yang sama berlaku untuk si nomor 6. Itu karena si nomor 6 juga meminta si nomor 8 untuk melakukan hal yang sama. Jadi mari lihat, apakah si nomor 8 akan membahasnya lagi. Tolong jangan tersinggung. Itu tidak lebih dari penasaran. Armor yang kamu berikan kepadaku memang armor energi iblis. Meski banyak perubahan yang dilakukan, yang pasti adalah armor besi yang kamu berikan seharusnya adalah yang aku tempa untuk nomor 6 saat itu. Ucap nomor 8 benar-benar mengatakannya. Mendengar ini, sudut mulut Xiaoyan perlahan naik. Hehehe, si nomor 8 ini benar-benar cerdas. Pemikirannya cukup polos dan sederhana, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Awalnya, Xiaoyan penuh dengan kekurangan. Namun setelah lanjutan dari kata-kata nomor 8, hal itu membuat segalanya berbalik. Dan saat ini, nomor 6 lah yang penuh kekurangan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Di episode kali ini durasinya pendek banget ya guys, karena autornya memang baru update 1 chapter aja. Oke, ikutin terus lanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.